Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa latihan i'rab, latihan belajar mengi'rab kalimat bahasa Arab. Insyaallah dengan mengikuti latihan ini dan mengikuti pembelajaran nahwu, as-saraf dan juga pembelajaran bahasa Arab lainnya, kita akan bisa membaca kitab gundul, buku bahasa Arab yang tidak ada barisnya. Pada kesempatan ini kalimatnya adalah ainal kitabu, di mana buku? Huwa fil ghurfati, dia atau buku itu di dalam kamar. Kata yang akan kita i'rab yang pertama al-kitabu. Al-kitabu pada kalimat ini adalah mubtada muakhkhar. Mubtada muakhkhar. Di sini kita tambahi kata muakhkharun. Maksudnya karena al-kitabu adalah mubtada, tapi posisinya bukan di awal. Posisinya bukan di awal. Lihatlah, ainal kitabu. Kalimat ini didahului dengan aina, bukan al-kitabu. Maka al-kitabu dia tetap mubtada, hanya saja ditambahi istilahnya muakhkhar, diakhirkan. Karena dia disebutkan setelah khobarnya. Khobarnya itu adalah aina. Mengapa al-kitabu diakhirkan? Karena khobarnya aina ini adalah isim istifham, pertanyaan, maka dia harus didahulukan. Oke, kita lanjut. Kalau dia sudah mubtada itu pasti marfu'un. Pasti marfu'un. Kan dalam i'rab itu ada rafa', ada nasab, ada khafat atau jar, kemudian ada jazam. Untuk yang isim itu hanya 3, rafa', nasab, khafat atau jar. Mubtada itu sudah pasti isim, maka kita milih antara rafa', nasab, khafat. Kita pilih marfu'un. Harus kita ingat bahwa setiap mubtada itu pasti marfu'un. Itu harus kita ingat. Kemudian kita akan memilih apa tanda rafa'nya. Di sini kita buat dhammatun, baris dhammah, harokat dhammah. Di mana itu? Ini dia. Al-kitabu, kan dhammah dia, huruf banyak, huruf yang terakhir. Tanda rafa' itu juga bukan hanya dhammah, bisa nanti pakai alif, bisa pakai waw. Hanya saja di sini kita buat dhammah. Alasannya karena dia isim mufrad. Karena al-kitabu ini adalah isim mufrad. Kalau isim mufrad maka tanda rafa'nya adalah dhammah. Oke, kita ulangi. Al-kitabu pada kalimat ini adalah mubtada muakhkhar. Kalau sudah mubtada dia pasti marfu'un. Kalau sudah rafa' maka kita akan pilih tandanya. Di sini kita buat dhammah. Alasannya adalah karena al-kitabu itu adalah isim mufrad. Oke, kita lanjut. Kata berikutnya yang akan kita i'rab pada kalimat ini adalah al-ghurfati. Mengapa dia pakai baris kasrah? Kita lihat. Pertama al-ghurfati. Kita lihat di kalimat ini. Ainal kitabu, di mana buku? Huwa fil ghurfati. Dia atau buku itu ada di dalam kamar. Posisi al-ghurfati itu sebelumnya ada kata fi. Makanya qabalahu fi. Sebelum kata al-ghurfati ada fi, atau di al-ghurfati itu didahului oleh huruf fi, kata fi. Fi ini adalah salah satu huruf jar. Karena dia salah satu huruf jar, maka majrur, maka al-ghurfati yang disebutkan setelah huruf jar adalah majrurun. Majrur. Kalau dia sudah majrur, maka kita pilih tandanya. Tandanya kita buat kasroh. Kita buat tandanya kasroh, baris kasroh. Lihat, al-ghurfati. Ini kan berbaris kasroh dia huruf tanya. Terus apa alasannya? Mengapa harus kasroh? Padahal kan bisa tanda yang lain. Alasannya adalah karena dia isim mufrad. Kalau isim mufrad itu memang tanda jarnya adalah kasroh. Coba kita ulangi. Al-ghurfati pada kalimat ini adalah didahului oleh huruf fi.
kata fi, yaitu huruf jar. Kalau sudah begitu maka dia majrur. Kalau sudah majrur maka kita pilih tandanya. Di sini kita buat tandanya adalah baris kasroh, al-ghurfati. Alasannya karena al-ghurfati adalah isim mufrad. Isim mufrad. Oke, ini adalah contoh yang semisal dengan kalimat yang telah kita i'rab. Aina Hamidun huwa fil fasli. Di mana si Hamid? Dia ada di kelas. Coba kamu lihat kata Hamidun. Hamidun itu berarti sama dengan al-kitabu pada kalimat yang kita i'rab itu. Hamidun, makanya sama-sama marfu'un, sama-sama dhammah. Huwa fil fasli, perhatikan kata al-fasli. Ini sama juga dengan kata al-ghurfati. Makanya sama-sama kasrah. Penjelasannya sama persis dengan al-ghurfati. Lanjut, ini contoh yang kedua. Ainal arikatu, di mana sofa? Hiya fi ghurfatil julusi. Dia atau al-arikah itu, sofa itu ada di ruang tamu. Coba kawan-kawan perhatikan al-arikatu. Ini posisinya persis sama seperti al-kitabu pada kalimat yang kita i'rab tadi. Maka penjelasannya sama. Di sini kan jadi dhammah dia. Ainal arikatu. Kemudian hiya fi ghurfatil julus. Di sini sedikit berbeda, kita buat hiya karena ini kata ganti dari arikah. Arikah itu adalah muannats, maka yang cocok adalah hiya. Beda dengan huwa. Kalau huwa ini kan kata ganti dari hamid. Hamid itu laki-laki, maka kita buat huwa. Oke, fi ghurfatil julusi, fi ghurfati. Ini juga ghurfati, penjelasannya itu sama seperti penjelasan al-ghurfati pada kalimat yang telah kita jelaskan sebelumnya. Di sini didahului oleh huruf kata fi, maka dia menjadi kasrah. Fi ghurfatil julusi. Fi ghurfatil julusi. Kalau al-julusi insyaallah itu akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Oke, contoh yang ketiga di sini ainal hasubu, di mana laptop? Huwa 'alal maktabi. Dia atau laptop itu ada di atas meja. Ini kata al-hasubu, dia dhammah. Itu kalau ada bertanya kenapa dia dhammah, itu penjelasannya sama persis seperti al-kitabu pada kalimat di atas tadi. Huwa 'alal maktabi, dia ada di atas meja. 'Alal maktabi, ini kenapa dia 'alal maktabi bukan 'alal maktaba atau 'alal maktabu? Itu di sini kita buat kasrah. Penjelasannya sama persis seperti yang kita jelaskan pada kata al-ghurfati pada kalimat yang di atas, yang sebelumnya. Di sini kan ada kata huruf jar, ala. Ala ini, kata ala ini adalah huruf jar. Jadi sama pengaruhnya seperti fi ghurfatil julus, di fil fasli. Ini salah satu huruf jar. Alal maktabi, maka kita buat alal maktabi kasrah majrur. Demikianlah latihan kita pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan tunggu episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.